elektromagnetik dengan suatu molekul ya. Dan ternyata fenomena yang terjadi bisa berbeda-beda bergantung pada apa? Bergantung pada hmm, jenis sumber cahaya apa yang mengenai molekul tersebut. Gitu ya. Itu yang kita sudah banyak simpulkan di minggu lalu. Kita hari ini sudah akan memulai untuk mempelajari secara fokus untuk masing-masing fenomena tersebut. Di mana yang akan kita pelajari pertama kali saat ini adalah yaitu spektrofotometer UV vis. Ya, di mana penggunaan spektrofotometer UV vis ini banyak tidak hanya untuk analisis kadar ya atau analisis penentuan atau identitas senyawa, tetapi juga penentuan aktivitas antioksidan, penentuan apa namanya uji SPF gitu ya, atau misalnya penentuan kadar bahan alam itu juga banyak yang menggunakan spektrofotometer UVV. Oke, jadi kita akan masuk ke materi yang lebih khusus, analisis kualitatif dan kuantitatif ada spektrofotometri UV vis. Nah, kalau misalnya bahasanya adalah spektrofotometri, maka itu menunjukkan metode. Tapi kalau spektrofotometer, maka itu menunjukkan alat. Jadi kalau ter depannya itu adalah alatnya namanya spektrofotometer UV vis. Tapi kalau disampaikan spektrofotometri UV vis itu adalah metodenya. Jadi kalau disebut metode namanya metode spektrofotometri, tapi kalau alat namanya spektrofotometer. Gitu ya. Khawatirnya nanti bingung. Oke, jadi kita akan mempelajari secara khusus mengenai spektrofotometer UV vis ini dan spektrum UV vis menggambarkan kurva pada area 190 sampai 380 atau pada pustaka lain 200 sampai 400 nanometer untuk daerah ultraviolet, kemudian 380 sampai 800 nanometer atau pada pustaka lain 400 sampai 800 nanometer untuk daerah visible ya. Kan UV dan visible itu energinya lebih tinggi UV ya. Makanya panjang gelombangnya lebih kecil UV juga. Berapa energinya nanti tinggal dihitung saja. E sama dengan HC per lambda. H-nya sudah ada, C-nya sudah ada, lambdanya menggunakan lambda ini. Ya sudah nanti dapat energinya. Tetapi biasanya yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya. Berapa panjang gelombang daerah UV? Maka panjang gelombang daerah UV itu sekitar 200 sampai 400 nanometer. Sedangkan panjang gelombang daerah visible itu sekitar 400 sampai 800 nanometer. Gitu ya. Jadi di area tersebutlah aktivis itu ya adanya atau energinya. Jadi kalau nanti muncul puncak bukan di area ini maka dia bukan disinari oleh UV dan juga visible. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, eh tetapi memang bisa jadi ada senyawa yang muncul di puncak yang maksudnya panjang gelombang yang sama ya. Nanti kita akan melihat bahwa untuk analisis kualitatif itu tidak hanya dilihat dari panjang gelombang yang muncul, tapi juga bentuk spektrumnya ya. Jadi spektrum UV vis kalau dibanding spektrum IR untuk identifikasi itu lebih spesifik IR kalau untuk identifikasi ya kualitatif. Tapi untuk kuantitatif itu lebih bagus spektrum UV vis. Nah, ini alatnya. Oh, yang ada di lab juga mirip seperti ini ya. Mereknya Genesis kalau tidak salah. Hanya kotak kecil gitu, makin canggih sih sebetulnya ya. Makin canggih atau makin mahal, makin kecil alatnya. Sekitaran cuma ukuran setengah meter ya, 50 cm dikali 30 cm sepertinya begitu.
Kalau dulu, apa namanya, di kampus saya dulu ya, karena alat-alatnya itu maksudnya alat-alatnya sudah lama, itu dibelinya, alatnya lebih gede gitu, terus tersambung dengan komputer. Kalau misalnya sekarang di sini sudah muncul di layar ya, apa namanya, bentar. Oke, jadi sudah muncul di layar seperti ini hasil pembacaannya. Kalau dulu harus pakai komputer terpisah. Jadi alat, terus ada komputernya gitu, ada monitornya. Nah, apa saja sih komponen dari si alat-alat tersebut ya? Jadi komponen dari alatnya itu ada 5 ya. Setidaknya ada 5 komponen alatnya. Pertama adalah sumber cahayanya tentu saja. Ya, kita harus berikan dia sumber cahaya yang setara dengan energi UV dan visible. Dan di sini UV atau sumber cahaya UV itu bisa disinari oleh deuterium, sumber cahaya visible itu bisa disinari oleh lampu tungsten. Ya, kemudian selain sumber cahaya kan karena kita pakai rem ya, kita nggak mungkin menggunakan cahaya dari matahari atau misalnya cahaya yang dari lingkungan sekitar karena pasti jenisnya ada banyak sekali sehingga kita menggunakan cahaya yang khusus untuk UV dan visible gitu. Nah, kemudian komponen instrumen yang kedua adalah penyeleksi panjang gelombang ya, atau kita sebut sebagai monokromator. Oke, kenapa? Karena nanti kalau misalnya semua jenis dari apa namanya semua jenis dari cahayanya itu mengenai sampel, itu semua jenis dari cahaya lampu UV dan vis ini itu juga akan tidak efektif ya. Jadi dia harus diseleksi dulu panjang gelombangnya yang mana, apakah 200 sampai 400, apakah 400 sampai 800 gitu loh. Jadi akan diseleksi dulu ya panjang gelombangnya. Kemudian setelah itu baru nanti cahaya yang sudah mengalami seleksi, dia akan masuk ke wadah sampel atau sampel kontainer yang disebut kuvet. Oke, jadi sampel kita akan disimpan di kuvet. Kemudian setelah itu nanti akan sampai ke detektor, kemudian sampai ke layar ya, atau signal prosesor. Jadi setidaknya ada 5 komponen yang menyusun atau sebagai komponen dari instrumen spektrofotometri UV. Ya. Nah, kita lihat masing-masing ya, satu-satu dulu. Ya. Jadi, setidaknya dia ada sumber cahaya, wavelength selector, sampel container, radiation transducer atau detektor tadi, kemudian signal prosesor. Oke, seperti ini. Silahkan lihat ya, bahwa misalnya di sini dari sumber cahaya yang lampu tadi ya, dia akan mengalami eh, apa namanya penyeleksian dulu. Seperti misalnya ini sumber cahayanya Magic Hibiniu nih, ya, visible-nya Magic Hibiniu. Tetapi dia nanti akan menyeleksi yang eh, lewat ke sampel hanya yang jingga gitu. Ya, silahkan lihat di sini. Di sini sumber cahaya kelihatan ya bahwa dia Magic Hibiniu nih. Berarti dia pakai yang visible tadi lampu tungsten. Setelah melewati eh, apa namanya penyeleksi cahaya ini monokromator bahasanya, si monokromator ini akan mengubah yang akan melewati sampel hanya cahaya oranye. Ini warnanya jadi oranye saja. Ya. Setelah itu dia akan melewati sampel, sampelnya disimpan di dalam suatu wadah disebut kuvet, ya. Dari kuvet baru nanti sampai ke detektor. Begitu. Jadi setidaknya nanti dari detektor baru sampai ke layar ya atau signal prosesor. Jadi setidaknya ada komponen-komponen ini ya sumber cahaya, diffraction grating. Diffraction grating itu adalah monokromator tadi yang berfungsi untuk menyeleksi
dari sumber cahayanya. Kemudian kalau apertur sih hanya celah saja. Kemudian nanti kuvet ya sebagai tempat untuk menyimpan sampel, barulah nanti detektor. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini juga sama ya. Sama aja. Cuma ya dia misalnya di sini dari deuterium gitu ya. Ini sumber cahayanya ya. Ini sumber cahayanya masuk gitu ya. Kemudian masuk ke diffraction grating, ini monokromator gitu ya. Masuk ke monokromator, set ada banyak cermin memang di dalam ya. Untuk menyeleksi cahaya ini masuk ke sampel gitu ya. Setelah dari sampel nanti masuk ke detektor. Nanti baru muncul di alat. Seperti itu ya, sama saja dengan gambar yang tadi. Oke. Nah, bagaimana apa namanya bentuk dari spektrum? Saya minggu lalu juga sudah sampaikan semua hasil pembacaan spektrospektron mulai dari spektrofotometri UV-Vis sampai NMR itu disebut spektrum. Jadi kalau misalnya alatnya adalah spektrofotometri UV-Vis, maka spektrumnya namanya spektrum UV-Vis gitu. Nah, kalian lihat di sini bahwa yang namanya spektrum UV-Vis itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, apa sumbu X-nya? Sumbu X-nya adalah panjang gelombang maksimum. Jadinya sumbu X-nya panjang gelombang. Sumbu Y-nya absorbansi. Sumbu X-nya itu menunjukkan identitas. Sumbu Y-nya menunjukkan kuantitas. Oke? Nah, kemudian di setiap spektrum ini ada puncak maksimal. Seperti kafein ini puncak maksimalnya di 274. Kemudian asam salisilat ini puncaknya di sekitar 304 juga ini. Ya. Jadi masing-masing sampel itu punya puncak maksimum yang berbeda. Kemudian nanti nilai absorbansinya itu menunjukkan berapa jumlahnya. Ya. Ini kelihatan di sini kafein sama salicylic acid karena strukturnya berbeda, mereka akan muncul di puncak maksimum yang berbeda. Puncak maksimum tuh bagian puncaknya itu loh. Ya, di mana di sini puncaknya nih dimerahi, dibirukan ya. 274, yang ini salicylic acid di sekitar 304. Sehingga apa? Sehingga informasi mengenai panjang gelombang maksimum atau puncak maksimum itu memang menunjukkan identitas. Karena setiap senyawa itu memiliki puncak maksimum yang berbeda. Kalau absorbansi nanti menunjukkan jumlah senyawa. Oke. Nah, kita balik lagi ke instrumen ya. Nah, instrumen dulu dan sekarang itu memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau yang dulu ya, kalau misalnya yang dulu nih dari sumber cahaya ya, tadi dulu diseleksi dulu cahayanya oleh monokromator. Setelah itu masuk sampel ke detektor kan. Tapi sekarang si sumber cahaya ini mengenai sampel dulu semua. Setelah mengenai sampel, baru dia nanti akan diseleksi cahayanya oleh monokromator. Barulah dia sampai ke detektor. Jadi urutannya antara sampel dan monokromatornya ditukar ya. Bahkan ini disebutnya sudah polikromator ya karena menyeleksi senyawa yang sangat banyak. Oke. Nah, ini. Jadi spektro yang dulu itu layarnya terpisah seperti ini nih. Tidak seperti gambar yang tadi saya tampilkan pertama ya. Jadi dia alatnya di sini di bawah besar, kemudian nanti muncul layarnya di monitor. Itu nah, ini tempat kuvetnya nih yang seperti ini nih. Kuvetnya kecil ya, paling berukuran sekitar 3 cm tingginya, kemudian dengan kan bentuknya itu seperti balok ya, balok yang menghadap ke atas dengan
tinggi sekitar 3 cm, kemudian sisi-sisi baloknya itu sekitar 1 cm panjangnya. Nah, ini tadi ya. Bukan tadi. Ini lain lagi bahwa kalau kita bicara mengenai sistem optiknya, jadi sistem optiknya itu ada yang single beam, ada yang double beam ya. Kalau misalnya yang single beam, kita harus masuk setiap sampel tuh satu-satu. Kalau double beam itu kita bisa masuk ada 2 tempat. Jadi ada bakunya, kemudian ada sampelnya. Kenapa ada bakunya? Karena bisa jadi ada pelarut-pelarut yang menyerap sinar UV juga. Misalnya kita melarutkan menggunakan metanol. Ya sudah, kita harus menggunakan referensinya metanol. Kemudian nanti satunya sampel kita yang dilarutkan di metanol. Itu jadi harus dibelangko dulu. Ini saya lewat aja. Nah, ini ya bentuk dari kuvet. Tetapi yang paling sering digunakan yang paling sebelah kiri ini. Nomor 1. Ya, nomor 1 itu yang paling sering digunakan. Nah, kalau kalian lihat di sini bentuk dari sampelnya seperti ini, kalian bisa tahu bahwa analisis menggunakan spektrofotometer UV vis itu haruslah sampelnya berada dalam bentuk larutan. Jadi instrumen spektrofotometer UV vis tidak dapat digunakan untuk sampel yang sifatnya padatan ataupun gas. Kalau misalnya mau analisis sampel dalam bentuk padatan, ya padatannya harus dilarutkan dulu. Sama juga seperti gas, gasnya harus dilarutkan dulu. Gitu. Ya. Nah, ini detektor terdiri dari katoda, anoda. Wah, ini mah udah anak fisika banget ya. Intinya kita mengetahui bahwa fungsi dari detektor itu adalah mendeteksi cahaya yang datang. Ini contoh detektor ya, PMT. Ini tadi ya. Oh, ini juga salah satu dari detektor ya, PDA. Misalnya tadi nih sumber ada Meiji Kuhibinio gitu. Kemudian nanti dia menjadi satu senyawa saja. Satu apa namanya, satu cahaya saja. Nah, balik lagi ke sumber cahaya. Tadi disampaikan bahwa sumber cahaya itu yang UV itu menggunakan deuterium. Kemudian yang visible bisa menggunakan tungsten. Kenapa deuterium dan tungsten? Ternyata deuterium itu dia memiliki cahaya dengan regionnya 160 sampai 375. Di mana di sini 200 sampai 400 lah ya, mirip dengan si UV. Kemudian tungsten itu 350 sampai 2500. Jadi bisa digunakan untuk visible. Terkadang juga ada yang menggunakan xenon, tetapi xenon biasanya digunakan untuk spektrofluorometri. Nanti kita bisa lihat. Ya, jadi kalau misalnya untuk analisis menggunakan spektroskopi, jadi sumber cahayanya itu harus benar gitu. Nggak bisa kita pakai sumber cahaya yang acak-acakan, makanya harus seleksi dulu menggunakan monokromator ya. Jadi makanya harus wavelength selector. Ya. Jadi setelah nanti ada wavelength selector, kemudian nanti akan menjadi eh, single wavelength ya. Jadi panjang gelombang yang single seperti itu untuk eh, apa ya? Jadi tadi rentangnya banyak kan, dari tungsten itu bahkan 350 sampai 2500-an. Nah, kita harus menyeleksinya menjadi apa namanya, panjang gelombang yang lebih sempit untuk ditembakkan ke senyawa gitu. Kemudian kuvet. Kalau misalnya kuvet biasanya dia terdiri dari biasanya bahannya kuarsa atau gelas silika atau plastik ya. Jadi ada yang bentuknya kayak kaca gitu, gelas silika, ada yang kayak plastik, tapi plastik yang sangat bening gitu ya, plastik bening kuarsa, ada yang bentuknya seperti gelas yang dapat pecah, ada juga yang bahannya dari plastik ya. Oh, yang paling sering digunakan yang kuarsa, yang paling sering digunakan. Kalau plastik itu biasanya digunakan untuk sampel-sampel biologis seperti darah gitu ya. Setelah digunakan menggunakan kuvetnya kan setelah itu harus dibuang. Karena kalau misalnya yang kuarsa ini harganya jutaan. Jadi dia dicuci. Kalau yang plastik harganya cuma 3 ribuan paling satunya.
si kuarsanya itu. Jadi dia disposable. Jadi dia setelah dipakai dan langsung dibuang. Oke, kemudian ini detektor ya. Tidak perlu terlalu fisika ya kita belajarnya. Ini terlalu fisika juga. Nah, itu mengenai komponennya. Jadi komponennya tadi ada 5 ya, mulai dari sumber cahayanya, kemudian sumber cahayanya yaitu deuterium, tungsten, kemudian apa namanya sampelnya, monokromatornya dalam bentuk diffraction, kemudian sampelnya yang disimpan di kuvet, kemudian detektor dan signal prosesor atau layar. Nah, kalau misalnya ditanya apakah semua senyawa bisa dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis? Tidak, ya, tidak semua. Jadi misalnya seperti mineral-mineral seperti Mg, K, natrium itu tidak bisa dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Ya, jadi suatu sampel yang bisa dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan energinya pas dengan energi spektro yang bisa dinaikkan oleh cahaya UV-Vis itu adalah suatu senyawa yang disebut senyawa yang memiliki gugus kromofor. Jadi si gugus kromofor ini apa? Gugus kromofor itu adalah functional group atau gugus fungsi yang bertanggung jawab untuk proses absorpsi radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang yang spesifik. Jadi si gugus fungsi kromofor ini yang bisa menyerap sinar UV-Vis dan nanti dia bisa mengalami absorpsi. Gitu ya. Yang lain tidak bisa. Apa yang termasuk ke dalam kromofor? Yang termasuk ke dalam kromofor ini yang paling awal, yang paling atas ya. Conjugated double bond, yaitu ikatan rangkap yang selang-seling. Kemudian kriteria kedua adalah functional group karbonil. Apa itu karbonil? Karbonil itu adalah C double bond O ya. Hmm, C eh C double bond O ya, karbonil. Oke, kalau inorganik ini abaikan saja ya. Jadi yang paling sering digunakan, yang menjadi ciri senyawa yang bisa dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis adalah dia yang punya ikatan rangkap terkonjugasi atau selang-seling seperti ini, atau dia yang punya senyawa karbonil seperti ini, gugus karbonil. Oke, nah functional group karbonil ya, functional group karbonil ya, dia itu bisa mengeksitasi N ke pi bintang atau pi ke pi bintang karena kalau misalnya kita melihat diagram tingkat energi ya, sebetulnya kalau secara senyawa, waktu kita belajar prinsip dari spektroskopi kemarin, itu ada yang namanya orbital pi, ada yang namanya orbital sigma ya. Kemudian mereka itu ada bentuk antibondingnya atau starnya bintang-bintang ya. Jadi dengan adanya gugus fungsi karbonil itu dia bisa meningkatkan molekul tereksitasi dari kondisi pi ke kondisi pi bintang atau ke daerah tereksitasinya disebut sebagai pi bintang. Gitu ya. Nah, yang inorganik juga bisa seperti nitrat, nitrit, tetapi ini sebetulnya jarang ya untuk terjadi. Nah, ada lagi suatu istilah yang disebut sebagai auxokrom. Oke? Nah, auxokrom ini bukan senyawa yang bertanggung jawab untuk penyerapan UV-Vis, bukan. Auxokrom itu adalah gugus yang dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Ya, jadi functional group auxokrom yang menempel pada kromofor akan mengakibatkan dia itu bisa geser ke panjang gelombang yang lebih tinggi atau kita sebut sebagai batokromik atau bahkan dia bisa bergeser ke absorpsi yang lebih tinggi atau hiperkromik. Jadi kalau geser ke panjang gelombang yang lebih tinggi itu disebutnya batokromik, kalau panjang gelombang yang lebih rendah itu disebut sebagai
hypsokromik ya. Kemudian kalau absorpsinya naik itu disebut hiperkromik, kalau absorpsinya turun disebut hipokromik gitu ya. Nah, ini seperti molekul-molekul yang memiliki pasangan elektron bebas atau elektron yang tidak berikatan ya, tapi berpasangan. Seperti ada ketempelan OH, ketempelan O, ketempelan NH2, itu panjang gelombang maksimumnya bisa geser. Oke, nah kita sudah masuk ke bagian aplikasinya. Apa sih fungsi dari spektrofotometer UV-Vis? Tentu saja fungsinya ada dua ya, yaitu untuk analisis kualitatif dan juga untuk analisis kuantitatif. Bagaimana bisa dia digunakan untuk analisis kualitatif? Nanti bisa dia digunakan untuk analisis struktur, kemudian analisis kemurnian dan identifikasi. Sedangkan untuk kuantitatif pasti fungsinya untuk eh, penentuan jumlah. Oke, jadi ini untuk analisis kualitatif kuantitatifnya. Bagaimana struktur analisis dari kualitatif? Ya, jadi kalau misalnya kita mau mengecek ini senyawa apa, itu ya kita bisa melihat data, kita bisa melihat panjang gelombang maksimumnya. Tetapi memang tidak bisa cukup berdiri sendiri ya. Jadi data UV-Vis ini harus didukung oleh data IR, kemudian data NMR, data MS juga untuk sampai menyimpulkan ini senyawa apa. Itu ya, karena kalau namanya elusidasi struktur itu kita menentukan struktur yang awalnya tidak tahu strukturnya apa menjadi tahu strukturnya apa. Ya, ini bergantung pada word-word. Nah, misalnya gini nih, ya. Misalnya si suatu struktur tersebut memiliki struktur C double bond C, kemudian C single bond C, C double bond C. Nah, dia pasti akan 215. Nah, setelah itu dia ada ketambahan gugus apalagi nanti nambah-nambah berapa gitu loh. Misalnya nambah lagi C double bond C-nya nambah 30. Berarti nanti menjadi 245. Kemudian misalnya dia ada gugus alkilnya nambah 5 nanometer. Ada gugus asil nambah 0 ya. Kemudian ini ada gugus ether ya nambah 6 nanometer. Bahkan ini dia ada ketambahan gugus benzen nambah 60 nanometer ya. Jadi nanti kita bisa menentukan panjang maksimumnya nih dengan rumus yang ada di bawah. Lambda maksimum itu adalah kita lihat struktur dasarnya, apakah dia memiliki struktur dasar seperti alifatik ini ya 215 C double bond C single bond double bond C atau C double bond C single bond double bond C di dalam sistem aromatik ya, yaitu cincin, yaitu 260 ditambah substituen atau struktur-struktur lain yang menempel. Nah, jadi kita bisa menentukan panjang gelombang maksimalnya gitu ya. Seperti ini atau misalnya kita menggunakan basicnya atau base-nya itu C double bond C, C single bond C, C double bond O ya. Jadi dia nanti R-nya nih macam-macam nih. Jadi 215, 210 atau 195 gitu. Nah, ketambahan OH nambah 35, ketambahan kloro nambah 15. Ada OH-nya, ada ya pokoknya seperti itu. Jadi kita bisa menentukan lambda max-nya melihat dari strukturnya gitu maksudnya. Ketika ada struktur kimia, ya ketika ada struktur dari apa namanya struktur obat gitu misalnya paracetamol, kita bisa lihat si paracetamol ini terdiri dari struktur apa saja gitu ya di dalamnya, atom-atomnya apa saja, gugus-gugusnya apa saja, nanti kita bisa menentukan lambda maksimumnya berapa. Nah, itulah kenapa kita bisa menggunakannya untuk analisis kualitatif penentuan struktur. Ya, oke, sebentar ya.
Nah, jadi kita juga bisa memprediksi gugus fungsi apa saja yang ada di suatu struktur. Karena nanti kita bisa tahu, oh kalau dia itu punya karbonil, dia akan muncul di 280 sampai 290 gitu ya. Ya, karena dilihat dari tabel ini ya, tabel ini nih. Nanti kalau misalnya ujian gitu, nanti tabel ini akan diberikan gitu. Jadi mahasiswa bisa memperkirakan ini strukturnya apa gitu dari panjang gelombang maksimum. Jadi tinggal dilihat nih, nanti apa namanya basic strukturnya ya, struktur basicnya. Misalnya saya gambarkan seperti ini, ada struktur ya, gitu. Kemudian selang-seling begini, ya. Oke, selang-seling begini, kemudian nanti ada ketambahan OH, begini saja, ya mudahnya. Maka kita lebih baik menggunakan core-nya apa? Lebih baik menggunakan core-nya yang di samping ya. Bentar. Nah, aduh nggak bisa dipindahin lagi gambarnya. Nah, menggunakan yang sikloheksadien. Ya, jadi 260 nih sebagian atau sepotong. Terus karena ada double bond tambahan, ya, maka dia nambah 30, ya. Berarti 290. Kemudian karena ada OH yang nempel, oke. Ketika ada OH yang nempel, kita lihat di sini ada tambahan OH pada substituen alfa ya, nambah 35. Ya sudah, tinggal 260 ditambah 30 ditambah 35. Gitu. Nah, jadi panjang gelombang maksimumnya akan muncul di sekitaran 300 berapa tuh? 325-an ya, begitu. Jadi kita bisa memperkirakan dari si tabel ini nih. Dilihat dari struktur yang nempel. Ya, nanti struktur yang nempel di bagian mana? Alfa, beta, atau bagian R, atau gamma nih kalau strukturnya banyak nih. Begitu tuh. Ya, jadi ketambahan double bond ini nambah 30. Seperti itu. Oke, kalau misalnya strukturnya nanti intinya adalah C double bond C, single bond C, double bond O, berarti nanti ini yang dijadikan inti gitu loh. Ya, nanti bergantung ya, kalian mau intinya apa. Tapi kalau misalnya ujian open book, maksudnya ujian pasti ini akan diberikan. Gitu, data ini akan diberikan, kalian tinggal mengecek saja. Saya hapus dulu ya ininya. Nah, oke, saya lanjutkan. Ya, nah selain mengecek, bisa mengecek ini strukturnya apa, atau mengandung gus fungsi apa. eh, Analisis menggunakan spektrofotometri UV juga bisa untuk mengecek purity. Kenapa bisa mengecek purity? Karena kalau misalnya senyawanya nggak murni, pasti puncaknya lebih dari satu dong. Misalnya kita mau mengecek apakah ini mengandung paracetamol. Padahal paracetamol puncaknya satu, misalnya pada sekitaran 350. Yang muncul puncaknya dua gitu. Ya. Yang muncul puncaknya dua begitu. Kalau puncaknya dua kan berarti ada senyawa lain ya, selain si paracetamol itu, karena ada puncak baru gitu. Dan si senyawa lain itu dia menyerap sinar UV juga gitu. Karena akhirnya memunculkan puncak baru. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya untuk identifikasi kita tinggal cek apakah lambda maksimumnya sama ya. Kita tinggal bandingkan dengan pustaka. Nah, karena di spektrofotometri UV ini lambda maksimum itu bergantung pada struktur, betul ya? Lambda maksimum itu bergantung pada struktur. Jadi strukturnya apa, lambda maksimumnya bisa beda-beda kan tadi berdasarkan perhitungan Woodward ya. Nih, oke.
Jadi lambda maksimum itu yang muncul sebagai puncak maksimum itu berdasarkan struktur. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membandingkan dengan panjang gelombang yang ada di pustaka. Karena apa? Karena ketika kita menganalisis di Lampung, menganalisis di Jakarta, menganalisis di Amerika, di Jepang gitu ya, di Belanda, struktur kimia nggak akan berubah. Struktur ya tetap seperti itu, sehingga panjang gelombang maksimal mau dianalisis dimanapun akan sama. Karena panjang gelombang maksimal itu adalah pengukuran dari struktur, pengukuran dari pengaruh struktur. Sehingga kalau misalnya kita nanti ngecek alat, gitu ya, mengecek pakai spektro UV vis, muncul di panjang gelombang maksimum berapa, kita tinggal cari aja pustakanya. Harusnya munculnya di panjang gelombang maksimum berapa gitu. Karena seharusnya sama, gitu ya. Tetapi memang nanti ada beberapa pengaruh seperti kalau pelarutnya beda, kita cari informasi dia dilarutkan di apa. Kalau misalnya kita beda pelarut, ya bisa jadi panjang gelombang maksimumnya berbeda meskipun paling hanya berbeda sekitar 2 atau 3 nanometer aja, gitu. Jadi karena dia berdasarkan struktur dan struktur itu di negara manapun, ya namanya struktur paracetamol ya gitu-gitu juga gitu. Nggak mungkin kan struktur paracetamol di Indonesia sama di Amerika berbeda. Dan karena penetapan spektro UV-vis ini berdasarkan struktur, ya panjang gelombang maksimalnya, sehingga dia itu bisa dibandingkan dengan pustaka. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya puncaknya harusnya satu, tapi puncaknya jadi dua. Nah, berarti dia nggak murni. Ya, sebentar. Oke. Nah, ini contoh spektrum ya. Nih, lihat di sini ada gambar apa, spektrumnya juga seperti apa ya, alfa dan juga beta ya. Jadi tinggal dihitung aja, misalnya alfa dan beta ini tinggal dihitung tadi. Ini kalau ini pakai yang A ini ya, dia pakai base strukturnya itu yang A itu pakai base strukturnya ini nih, ya. Core chromophore-nya ini. Kalian tinggal lihat aja gambarnya. Ya, jadi silahkan gunakan struktur yang mana, kemudian tambahan CH3 nambah berapa, nambah CH3 nambah berapa, nambah siklik nambah berapa, itu nanti diberikan informasinya, tinggal dihitung. Ya. Nah, tetapi memang kalau misalnya senyawanya itu mirip-mirip atau merupakan turunan, seperti golongan barbital, fenobarbital, sekobarbital, amobarbital, pentobarbital, apalagi yang cuma beda posisi hidrogen, ya, atau misalnya posisi tiga dimensinya berbeda dan seterusnya, tentu saja nggak bisa dibedakan menggunakan spektrofotometri VIVIS. Karena memang dari segi struktur mereka sangat mirip gitu. Maka ini nanti harus ada pemisahan dalam bentuk yang lain atau butuh instrumen yang lain untuk membedakan. Ya, jadi untuk sampel-sampel dengan golongan yang sama, apakah fenobarbital, sekobarbital, amobarbital, pentobarbital seperti ini, pasti strukturnya mirip ini, cuma beda hidrogen misalnya. Sedangkan keberadaan hidrogen itu keberadaan posisi hidrogen itu ya nggak begitu signifikan terhadap apa namanya perhitungan dari panjang gelombang maksimum. Akhirnya muncul di panjang gelombang maksimum yang mirip-mirip semuanya dan sulit sekali dibedakan. Dan yang seperti ini sulit untuk dibedakan menggunakan spektrofotometri UV-vis. Begitu ya. Jadi tadi untuk analisis kualitatifnya, apa yang bisa dilakukan menggunakan spektrofotometri UV-vis? Satu, kita bisa mengecek sebetulnya ini senyawa apa. Dengan memperkirakan ini si panjang gelombang maksimumnya muncul di mana.
Gitu ya, muncul di panjang gelombang maksimum berapa, kita bisa memperkirakan. Tapi nggak bisa berdiri sendiri sih, UV harus didukung oleh IR. Bisa juga ngecek mengandung gugus fungsi apa. Bisa juga mengecek eh, kemurnian dari senyawanya. Karena kalau misalnya muncul puncak yang tidak sesuai pustaka, maka nanti dia akan kita katakan bahwa dia tidak murni gitu. Kemudian satu lagi untuk mengecek identitas benar atau tidak identitasnya, kita tinggal bandingkan dengan pustaka si lambda maksimalnya. Begitu. Ya. Nah, next adalah analisis kuantitatif. Bagaimana spektrofotometer UV-Vis bisa digunakan untuk analisis kuantitatif atau penetapan kadar. Sebetulnya konsepnya adalah kita harus tahu ini misalnya ada partikel atau senyawa yang akan dianalisis, dia ada di kuvet, ya. Ketika disinari oleh cahaya UV ataupun visible ya, maka si cahaya ini akan mengenai sampel. Dan lagi-lagi saya sampaikan, sampelnya makin banyak, maka energi yang diserap akan juga lebih banyak. Gitu ya. Jadi energi ini, insiden beam, jadi ada energi yang masuk, kemudian nanti akan diserap gitu ya, kemudian nanti ada energi yang diteruskan. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya ada cahaya nih masuk. Oke, cahaya masuk melewati kuvet ini, sampel. Kemudian nanti akan ada yang namanya cahaya yang diteruskan. Itu jadi misalnya awalnya cahayanya satu nih. Kemudian ketika diteruskan sisanya 0,2. Oh, berarti ada yang diserap 0,8 gitu loh. Sebetulnya simpelnya begitu, tapi nanti yang muncul di alat yang diserap itu berapa. Itu jadi nanti si absorbansi ini adalah logaritma dari energi yang diteruskan atau tidak diserap dibandingkan dengan energi yang awal dibandingkan dengan energi yang tidak diserap. Itu adalah perhitungan dari absorbansi. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi perhitungan dari absorbansi, absorbansi itu adalah minus log transmisi, transmisi itu yang diteruskan. Nah, ada perhitungan yang namanya rumus Lambert-Beer ya. Absorptivitas molar dikalikan tebal kuvet, ini B dikalikan konsentrasi. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, jadi untuk analisis kuantitatif, misalnya ada senyawa yang konsentrasinya 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, maka puncaknya juga akan naik seperti ini di alat. Gitu. Jadi dia akan muncul di panjang gelombang yang sama, akan tetapi dia absorbansinya akan menaik sesuai dengan konsentrasinya. Begitu. Oke, jadi silahkan lihat di gambar yang pagar 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi itu akan juga meningkatkan tinggi puncak atau meningkatkan absorbansi atau meningkatkan energi yang diserap ya oleh suatu senyawa. Oke, begini ya. Jadi dia akan naik terus gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa ternyata konsentrasi makin naik, absorbansi juga akan naik dan grafiknya akan menjadi linear. Tapi ini bukan yang muncul di alat ya, ini yang diolah oleh kita secara mandiri. Kalau yang muncul di alat kan ininya sumbu X-nya panjang gelombang maksimum, sumbu Y-nya absorbansi. Nah, ketika kita nanti mendapatkan ini nih, konsentrasi 2, 3, 4, dan 5. Nanti kita sumbu X-nya itu konsentrasi, sumbu Y-nya absorbansi, dan akan mendapatkan garis yang lurus atau linear ini. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan ya, tadi ya, bahwa setiap senyawa itu memiliki puncak yang berbeda-beda. Ini misalnya oksihemoglobin, karboksihemoglobin ya. Ada yang biru di oksihemoglobin, seperti ini. Eh, sulfahemoglobin ya.
hemoglobin dan dia muncul di puncak yang berbeda-beda. Oke, tapi memang ada beberapa yang harus diperhatikan seperti pelarutnya apa, atau misalnya dia menggunakan reagen-reagen tambahan tertentu, harus dicek ya betul-betul panjang gelombangnya. Nah, jadi si pelarutnya itu harus yang melarutkan sampel, tidak bereaksi dengan kuvvet, tentu saja dia harus transparan ya, tidak menunjukkan absorbansi dan dia murni. Nah, ini biasanya, nah, kata saya juga tadi beberapa pelarut itu memberikan serapan. Kan pelarut ini ada yang punya OH ya, ada yang punya apa gitu, dia juga memberikan serapan di sekitaran 200 ya. Dan ini biasanya muncul. Ini reagen-reagen yang digunakan harus stabil ya kalau misalnya mau menggunakan reagen ya. Kemudian harus menghasilkan kurva kalibrasi yang linear. Nah, ini pemilihan mengenai wavelength atau panjang gelombang harus menggunakan panjang gelombang maksimal. Ini lewat, ini juga lewat. Nah, ini tadi pergeseran yang tadi saya sampaikan. Tadi saya sempat sampaikan bahwa ada yang namanya gugus disebut auxokrom, di mana auxokrom itu nempel ke kromofor. Dan penempelan auxokrom ke kromofor itu bisa mengakibatkan pergeseran ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Pergeseran ke panjang gelombang yang lebih tinggi disebut batokromik, panjang gelombang lebih rendah disebut hypso, kemudian absorbasi lebih tinggi disebut hipo, absorbasi lebih rendah disebut hiper, absorbasi lebih rendah disebut hipo. Nah, bagaimana menetapkan kadarnya? Menetapkan kadarnya bisa menggunakan one point method atau multiple point ya. Kita lihat di sini one point method. One point method itu seperti ini nih. Bentar, mana ya? Saya tuliskan sajalah di sini. Jadi one point method itu misalnya gini. Jadi ada standar, dia itu konsentrasinya adalah 1 ppm. Kemudian ada sampel. Kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Kita dicek lah menggunakan spektro. Cek spektro. Dianalisis ya, dicek menggunakan spektrofotometri UV vis. Ternyata si standar absorbansinya adalah 0,25. Kemudian si sampel ternyata absorbansinya adalah 0,5 itu. Maka kita tinggal buat saja one point method. Jadi konsentrasi standar dibagi konsentrasi sampel sama dengan absorbansi standar dibagi absorbansi sampel gitu. Nah, kan kita bisa tahu konsentrasi sampel di sini ya, berarti dia 1 ppm per X ya yang dicari sama dengan 0,25 absorbansi standar ya dibagi 0,5. Oke, maka X sama dengan kita tinggal putar-putar ya. X sama dengan 1 ppm dikali 0,5 dibagi 0,25. Nah, ini kan bisa dicoret ya 0,5 sama 0,25 jadi atasnya 2. Sehingga sama dengan 2 ppm gitu. Ini mah rumus biasa ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan one point method. Jadi ada standar, kita tahu konsentrasi standarnya, kita cek absorbansinya. Kemudian sampel kita tinggal dicek absorbansinya. Gitu. Sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu adalah perhitungan untuk one point method. Saya hapus ya ini karena saya pakai annotation nih. Oke. Nah, ini sama ya tadi perhitungan sebetulnya begitu. Nah, kemudian ada juga perhitungan lain menggunakan metode yang namanya rumus Lambert-Beer, di mana yang namanya absorbansi sama dengan E atau A kecil, yaitu absorptivitas molar, dan itu sifatnya khas untuk setiap senyawa, dikalikan B itu tebal kuvvet, C itu konsentrasi. Jadi dengan tahunnya, jadi A itu absorbansi, B itu tebal kuvvet ya, biasanya 1 cm, C itu konsentrasi ya. Kemudian E ya, epsilon ini adalah absorptivity molar ya. Ini rumus dari Lambert-Beer. Jadi kita dengan tahu data-data ini ya, kita tahu data absorbansinya, kita tahu absorptivitas molar dari pustaka, tebal kuvvet kita bisa tentukan, kita jadi bisa tahu konsentrasinya. Gitu. Ya. Nah, tapi satuannya perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya absorptivitas molarnya itu L per mol per sentimeter, maka nanti konsentrasinya juga didapatkannya dalam bentuk molar. Kalau absorptivitas molarnya L per gram per sentimeter, maka konsentrasinya gram per liter. Kalau konsentrasinya itu persen, berarti nanti absorptivitas molarnya satuannya apa gitu. Jadi perhatikan satuannya ya untuk perhitungan ini. Oke, next adalah eh pembuatan yang next adalah yang tadi ya, mana sih? Kan yang satu itu one point method. Yang satu lagi adalah multiple point method. Ya. Jadi multiple point method itu kita harus membuat seri konsentrasi dulu. Kita harus membuat seri konsentrasi seperti ini. Nih, ntar saya gambarkan baru aja ya. Aduh, acak-acakan banget. Oke, jadi misalnya kita bikin konsentrasi nih. Oh, saya coba gambar. Jadi ada tabel gitu. Misalnya ini konsentrasi, ini absorbansi. Jadi ini konsentrasinya adalah 0,5 ppm. Ini ppm misalnya satuannya ya, part per million. 0,5 ppm, kemudian 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm. Nah, nanti absorbansinya ini ternyata 0,25, 0,4, 0,5, 0,7, 0,8 gitu misalnya. Nah, nanti muncul nih absorbansi. Nah, nanti kita bikin grafik antara konsentrasi dengan absorbansi. Dapatlah grafik linear. Dapat juga Y sama dengan BX plus A. Dapat persamaan. Matematika SMA ya. Dapat persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, nanti setelah itu, si sampel kita ukur absorbansinya berapa. Nah, di sini kan sumbu Y itu absorbansi. Nanti masukin absorbansi sampelnya di sini. Absorbansi sampel masukin. Nanti dapat X gitu. Ya, nanti ada latihan-latihan soal lah. Bentar. Ya, seperti seperti ini nih. Jadi kan ada 50 miligram serbuk tablet ya. Kemudian dilarutkan dalam 100 mili. Nah, dari larutan ini diambil 10 mili, diencerkan 100 mili. Berarti pengencerannya berapa kali? 10 ya. Karena diencerkan dalam 100 dari 10, berarti 10 kalinya. Larutan ini kemudian diukur, dapat absorbansinya 0,45. Nah, ternyata ada baku. Baku ini dia 0,6, konsentrasinya 10 mikrogram per mili. Hitung berapa kadar cemaran per tablet. Bentar, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, tipikal-tipikal soalnya adalah yang seperti ini ya.
Oke, perhatikan. Sebetulnya ini one point method. Kenapa one point method? Ini ada sampel absorbansinya 0,45 nih. Ada sampel absorbansinya 0,45. Kemudian ada standar yang konsentrasinya diketahui yaitu 10 mikrogram per mili, absorbansinya 0,6. Ya udah, kita tinggal pakai rumus Cireng aja tadi ya. Jadi C standar per C sampel sama dengan A standar per A sampel. Kan gitu. C standarnya 10 mikrogram per mili. C sampelnya diketahui, dicari. A standarnya 0,6. A sampelnya 0,45. Gitu ya. Kita tinggal cari X, yaitu 10 dikali 0,45 dibagi 0,6, yaitu 4,5 dibagi 0,6, yaitu 9 mikrogram per mili. Tapi di sini ada pengenceran 100 kali, berarti aslinya adalah 90 mikrogram per mili. Gitu. Ya. Aduh, si Dede. Oke. Nah, kemudian dia dilarutkan dalam 100 mili, berarti nanti dikali 100. 90 dikali 100, 9.000, berarti ada 9 miligram. 9 miligram sama dengan 9.000 mikrogram atau 9 miligram. Jadi ada 9 miligram cemaran di dalam 50 miligram serbuk tablet. Gitu. Tinggal dihitung aja berapa persen. 9 dibagi 50 dikali 100%. Begitu. Pasti baru one point method aja udah bingung nih kalian nih. Eh, belum yang seperti ini. Bentar. Oke, coba perhatikan dulu yang tadi. Bentar. Yang tadi dulu ya, bentar ya. Jangan sampai ada yang skip nih. Ini tipikal soal yang paling gampang ya. Tipikal soal yang paling gampang. Saya ulangi dulu ya, sebentar. Baru kita buka termin pertanyaan. Jadi, di sini kan tulisannya gini, 50 miligram serbuk tablet mengandung cemaran. Nah, si cemarannya ini dianalisis nanti pakai spektro. Si 50 miligram serbuk ini dilarutkan dalam 100 mili. Diambil 10, diencerin ke 100. Ada pengenceran nih di sini 10 kali. Maka hasil apapun yang kita dapatkan nanti harus dikali 10. Oke? Nah, kemudian si sampel ini diukur dapat absorbansi 0,45. Nah, ternyata ada sampel, ada standar, timbal, karena cemarannya itu timbal, timbal konsentrasinya 10 mikrogram per mili. Oke, nah si 10 mikrogram per mili ini, dia absorbansinya 0,6. Hitung berapa kadar cemaran per tablet. Oke, nah di sini kita cari dulu, berarti konsentrasi dari sampel berapa? C standar per C sampel sama dengan absorbansi standar per absorbansi sampel. Dapatlah kita absorbansi C sampelnya adalah 9. Kenapa 9? Karena ya perhitungan ini 4,5 dibagi 0,6 ya 9. 9 kali 6 54 ya? 4,5 dibagi, nggak bisa. Salah saya, bentar. 7,5 Ibu. 7,5 ya? Benar Ibu. Oke, sebentar saya edit ya. Oh, eits.
Hmm, oh, ini ada perhitungannya ya, bekas 7,5. Ntar saya hapus dulu coba ini ya. Oh, oke. Jadi sama dengan 7,5 satuannya ikut yang konsentrasi doang mikrogram per mili. Nah, kan tadi ada pengenceran 10 kali ya. Berarti aslinya X itu sama dengan 7,5 mikrogram per mili dikali FP atau faktor pengenceran yaitu 10. Ya, FP-nya 10 yaitu menjadi 75 mikrogram. Oke? Nah, kan per mili. Satuannya kan masih ini, kan dikali 10. Kemudian kita kan mau mencari di 50 ini ada berapa? Tadi dilarutkannya di dalam 100, berarti dikali 100. Berarti bobotnya, bobot dari cemaran sama dengan 75 mikrogram per mili dikali 100 mili. Kan milinya biar hilang satuannya ya, yaitu 7.500 mikrogram atau 7,5 miligram. Berarti cemarannya itu ada 7,5 miligram di setiap 50 miligram serbuk. Alias kalau bobot tabletnya 250 berarti tinggal dikali 5. 7,5 dikali 5 berapa? Kali 5. 37,5 yaitu 37,5 miligram per tablet. Karena tabletnya 250 miligram. Gitu. 37,5 miligram per tablet. Tapi kalau misalnya nanti persyaratannya dalam persen tinggal di ini aja. Dibagi aja. 7,5 dibagi 50 kali 100. Yaitu 15%-nya ya. Ini pasti tidak memenuhi syarat nih. Nah, ini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diulangi? Perhitungan menggunakan one point method. Ya, rumus one point methodnya sih memang cuma yang ini ya. Rumus one point methodnya sih memang cuma ini. Tapi kita harus memperhatikan cerita dari eh apa ya, prosedur percobaannya. Dan lagi-lagi yang sulit justru itu. Gitu. Kita harus sekali memperhatikan ceritanya. Ada yang mau ditanyakan atau diulangi? Yang mana bobot cemaran yang atas? Oke, ya. Jadi kan tadi si 7 kita sudah dapat setelah dikali pengenceran 10, berarti dia kadarnya adalah 75 mikrogram per mili. Oke, berarti itu 75 mikrogram per mili ini yang di dalam 100 mili tadi nih, sebelum diencerkan. Nah, kan dilarutkannya dalam 100 mili tuh si 50 miligram tadi, ya kan? Berarti kita dikalikan 100. 75 mikrogram per mili dikali 100 mili, karena tadi kita larutin ke 100. Ternyata ada 7,5 miligram di setiap 50 miligram serbuk. Kan tadi 50 miligram serbuk yang dilarutkan. Jadi di setiap 50 miligram serbuk,
itu ada 7,5 miligram cemaran. Gitu. Oke? Nah, di sini kan ditanyanya hitung berapa kadar cemaran per tablet. Bobot tabletnya 250, yaitu 5 kali dari bobot serbuk tablet. Ya udah, berarti tinggal dikali 5 saja. Kalau mau per tablet, yang tabletnya ini bobotnya adalah 250 miligram, maka jumlah cemarannya juga 5 kali lipatnya, yaitu 7,5 dikali 5, yaitu 37,5 miligram. Jadi jawabannya 37,5 miligram per tablet. Atau kalau dalam bentuk persen, kita tinggal bagi saja 7,5 dibagi 50 dikali 100 atau 37,5 dibagi 250 dikali 100%. Itu juga pasti dapat angka 15%. Begitu. Tapi jawabannya sebetulnya yang diharapkan yang ini ya, karena dia nggak minta persen jawabannya. Dia hitungnya hitung berapa kadar cemaran per tablet. Berarti yang ini jawabannya nih. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau diulangi? Langkahnya yang mana yang bingung? Ini soal termudah ya, yang mungkin saya keluarkan. Ada yang mau diulangi? Di screenshot ya. Saya mau hapus soalnya. Oke, sudah di screenshot atau dicatat, saya mau hapus sekarang. Karena di belakangnya ada soal cerita, saya harus nulis lagi. Oke, saya hapus ya. Hmm, ya, masih acak-acakan lagi yang tadi itu muncul lagi dia jadinya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang ini. Oke, siapkan kalkulator atau Excel. Tapi kalau ujian harus pakai kalkulator ya. Kalian ngerti nggak ya cara pakai kalkulatornya? Oh, ya. Oh, tolong siapkan kalkulator. Kalau misalnya di kalkulator ada beberapa tipe kalkulator ya. Ada yang 350, ada yang pokoknya ada yang kalau misalnya di ini ya, klik regresi. Jadi misalnya regresi itu ada di bagian FN-nya atau gimana gitu. Yang dia itu bagian atas dari kalkulator. Jadi cari regresi gitu. Cari data, statistik, kemudian regresi gitu. Nanti masukin angka yang ininya nih. 10, 20, 30, 40, 50, 0,2, 0,3, 0,6, 0,79, 0,9. Ini masukin. Karena harus dapat persamaan. Eh, kelasnya nggak luring. Harusnya kelasnya luring materinya. Jadi saya nggak bisa ngajarin pakai kalkulatornya. Padahal ujiannya nanti pakai kalkulator. Cari tutorial ini ya. Tutorial menentukan persamaan, tutorial menentukan regresi pakai kalkulator ya. Dengan kalkulator yang dimiliki masing-masing. Yang beginian pasti keluar di ujian ya. Justru hitungan begini yang keluar di ujian. Oke? Dan kalau harus pakai kalkulator sendiri. Nggak bisa. Oke, saya ajarin pakai Excel-nya aja dulu ya. Sebentar. Saya stop share. 10, 20, 30, 40, 0,2, 0,39, 0,61, 0,7. Saya foto aja dulu bentar saya juga. Tapi kalian harus pakai Excel ya, harus pakai kalkulator ya. Tidur enggak? Nih,
Kalau pakai Excel gini ya caranya. Sementara saya ajarkan pakai Excel dulu. Jadi di sini kita punya data konsentrasi dalam mikrogram per mili. Mikro. Dalam mikrogram per mili. Ya, dan juga kita punya data absorbansi 10, 20, 30, 40, 50, 0,2, 0,2, 0,39, 0,61, 0,79, 0,90 ya. Ini adalah data yang kita punya. Jadi ceritanya kita membuat berbagai jenis konsep. Ini kan kita sudah soalnya soal multi ini ya. Ini Excelnya di oke, Akmal udah dapat 0,018, nanti kita coba ya. Oke, jadi kita ceritanya bikin berbagai seri konsentrasi ini. Jadi kita bikin, kalau mau bikin di Excel, kita blok. Setelah kita blok, masuk klik yang ini nih. Tulisannya scatter ya. Nih ya. Nah ini, yang tadi ya. Saya ulangi ya, takutnya kalian terlewat. Jadi di blok, kemudian insert, klik yang scatter. Jenis grafik yang scatter ini nih, XY. Pilih yang ada garisnya atau tidak ada. Kemudian nanti kita pakai teksturnya. Nah, quick layout-nya yang ada persamaannya. Nah ini ya, betul ya sama dengan yang Akmal dapatkan. Akmal pakai kalkulator atau Excel? Di sini Bu pakai kalkulator regresi Bu. Ya betul ya. Udah bisa berarti ya. Nah itu nanti silahkan diperhatikan. Sepertinya waktu Farvis juga mungkin pernah ya. Atau pada mata kuliah lain yang nggak yang baru-baru banget. Nah jadi persamaannya ini ya. Nah jadi kalau menggunakan multi point itu pasti dapat persamaan. Y sama dengan 0,018 X plus 0,038. Oke, kita balik lagi ke slide. Hmm, oke, kita balik lagi ke slide. Jadi kita dapatkan persamaan Y sama dengan Y sama dengan 0,018 X ditambah 0,038. Oke, itu adalah persamaan yang kita dapatkan. Kita lihat ceritanya. Ada 20 tablet digerus. Kemudian dari 20 tablet digerus itu yang diambil untuk dianalisis hanya 75 mg. Si 75 mg ini dilarutkan dalam 100 mili. Kemudian 2 mili diambil, diencerkan sampai 10 mili. Pengencerannya berapa? Pengencerannya adalah 5. Oke, selalu dilihat kata diencerkannya di mana. 2 mili diambil, diencerkan sampai 10. Berarti pengencerannya 10 dibagi 2. Seperti tadi ya, 10 mili diambil, diencerkan sampai 100. Berarti 100 dibagi 10. Jadi selalu dicari kata kunci diencerkannya ada di mana. Nah, ketika ada kata diencerkan, di situ pula ada faktor pengenceran. Ya, jadi tidak perlu memperhatikan dari 100 jadi 2 ini tidak, itu diambil, beda lagi. Kalau diambil mah mau dalam 100 mau dalam 2 konsentrasinya tetap sama. Tetapi ketika diencerkan konsentrasi akan menjadi lebih encer. Jadi cek perhatikan kata diencerkannya. Ketika kita dapat soal ini, kita bisa tahu bahwa faktor pengencerannya adalah 5. Jadi kita tahu bahwa FP-nya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5.
Ya, 10 mili bagi 2 mili. Kemudian diukur pada panjang gelombang 220 nanometer, absorbansi yang diperoleh adalah 0,6. Jadi kita tahu absorbansi sampel itu 0,6. Kemudian ini adalah absorbansi standar yang dibuat, ya sudah kita tinggal masukkan ke persamaan. Karena Y ini adalah absorbansi ya, berarti 0,6 sama dengan 0,018 X, di mana X ini adalah konsentrasi, ditambah 0,038. Oke, coba cari berapa X-nya. Coba pakai kalkulator. Berapa? Sekitar 31,2 ya. 21,2 Ibu. Ya, 31,2 mikrogram per mili. Kenapa harus mikrogram per mili? Ya satuannya ngikut standar dong. Nih, ya kan? Nah, balik lagi. Karena pengencerannya 5, berarti dikali 5. Dikali 5 berapa? 156. Sekitar 156,11 ya kalau bisa ya nih. Dilanjutkan mikrogram per mili. Oke? Nah, balik lagi. Tadi dilarutinnya pertama di berapa? Dilarutinnya di dalam 100. Berarti kita kali 100 mili. Berapa tuh? Berarti pindah ya ke sini. Berarti dia si X-nya ini adalah sebesar 15.611 mikrogram atau 15,611 miligram. Gitu ya. Di dalam 75 miligram. Di setiap 75 miligram. Mana sih? Di setiap sampel yang dimasukin ke situ 75 miligram. Pertanyaannya, hitung jumlah ibuprofen per tablet. Tabletnya 750, berarti 10 kali lipatnya ya. Berarti ibu per tablet sama dengan 156,11 miligram. Karena ini dia per 750. Lagi, pertanyaan lainnya, jika ibuprofen per tablet labelnya 500, karena yang 750 itu tadi bobot tablet, bukan bobot ibuprofen, bukan jumlah ibuprofennya. Nah, di sini kan jumlah ibuprofennya 156. Hitung presentasenya dibandingkan yang seharusnya. Berarti ibu itu sama dengan 156,11 dibagi 500. Karena seharusnya di 750 itu ada 500 miligram ibuprofen. Nah, baru dikali 100% ya, karena dia minta persentase. Dapat berapa persen tuh? 31% Ibu. Ya, 31%-an. Tentu saja ini tidak memenuhi syarat ya, karena pasti di farmakope syarat dari tablet ibuprofen itu sekitar 90-an persen. Jadi ini obat palsu. Begitu. Nah, ini tipikal soal yang kedua, di mana dia adalah soal yang menggunakan multiple point method. Nah, jadi biasanya ceritanya mirip, tapi cuma beda yang tadi itu penentuannya kita cuma pakai perbandingan, kalau ini penentuannya kita bikin kurva kalibrasi dulu gitu. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini juga banyak ya sebetulnya perhitungan. Nah, ini udah terakhir ya. Slide terakhir. Nah, ada yang mau ditanyakan?
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Zahara. Tadi yang 31% dapatnya gimana, Bu? Boleh diulang nggak, Bu? Yang ini ya, 31%. Iya. Jadi kan pertanyaan yang A ini hitung jumlah ibuprofen per tablet. Di mana bobot tablet itu 750 miligram. Kita tadi sudah dapatkan bahwa si ibuprofen itu ada 15,611 miligram di dalam setiap 75 miligram. Berarti kalau bobot tabletnya 750, kita tinggal kali 10. Berarti setiap 750 miligram, bobot tablet ada 156,11 miligram. Nah, tetapi soal yang B, analisis jika ibuprofen per tablet di label 500. Nah, ketika kita mau membuat perbandingan dalam bentuk persen, tidak boleh kita membagi dengan bobot tablet. Kita harus membagi dengan ya kadar ibuprofen seharusnya. Karena 750 miligram ini bobot tablet yang isinya tidak hanya ibuprofen, tapi isinya juga ada eksipien atau bahan ya pengisi tablet, ada apa namanya pelincir tablet, kemudian ada juga dia penghancur tablet gitu di dalam ada pengikatnya ya. Sedangkan ibuprofennya saja 500 berarti kalau misalnya kita bandingkan dengan ibuprofennya saja, tadi di dalam satu tablet itu ada 156,11 miligram. Dibagi seharusnya ada 500 miligram ibuprofennya, tinggal dikali 100%. Nah, ini sekitar 31% hasilnya. Seperti itu Zahara, gimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau diulangi? Ya, silahkan, Ara. Apakah suara saya masuk? Masuk. Oh iya, saya mau bertanya di bagian yang X sama dengan 31,2 dikali 5. Terus kan 156,11 mg per mili. Lalu dikali 100 mili. Namun itu tidak mengubah hasil yang sebelah kirinya ya, Bu? Atau gimana, Bu? Hasil sebelah kiri itu yang mana? Yang ini, yang X sama dengan 156,11. Mengubah 156,11 ini mikrogram per mili. Kan dikali 100 mili. Ketika dikali 100 mili menjadi 15.611 mikrogram alias 15,611 miligram. Perhatikan satuannya ya. Yang bawah ini masih mikrogram per mili dikali 100 mili, milinya hilang, coret-coret, kemudian menjadi 15.611 mikrogram ini. Kemudian sama dengan 15,611 miligram. Karena mikrogram per miligram itu bagi 1000 ya. Oke? Oke. Oke, sip. Ada lagi? Nah, perhitungan menggunakan instrumen atau di mata kuliah kimia analisis farmasi instrumental itu pasti perhitungannya dalam bentuk mikrograman atau ppm ya, karena memang jumlah sampel untuk analisis menggunakan instrumen hanya sedikit, bahkan cuma 1 miligram dilarutkan dalam sejumlah larutan begitu-begitu ya. Jadi perhatikan satuan betul-betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Screenshot ya slide ini. Biasanya kalau di kelas saya minta mahasiswa untuk maju ke depan ini. Tapi lama pasti ngerjainnya. Atau kadang saya suka PR-in. Gitu. Ya, bisa ya untuk perhitungan ini. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, tugas ya. Sebentar. Tugasnya dikumpulkan di minggu depan, saya cari dulu ya sebentar. Tugasnya itu soal ujian ya. Karena soal ujian pasti berubah-ubah. Saya sih sok-sok aja kalau mau lihat soal ujian. Bentar. Ya, sebentar. Satu lagi. Enggak, sebentar.
Oke, silahkan di screenshot tugasnya. Ini ya, ada 20 tablet sama skorbat. Ya. Ada rataan tabletnya berapa, berat totalnya berapa, sehingga per tabletnya berapa, digerus, dipreparasi, diencerkan, diukur, absorbasi sampelnya segini, ini kurva kalibrasi standarnya, dan ini soalnya. Gambarkan spektrum UV vis. Mengapa asam askorbat bisa dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis? Yang C, hitung jumlah asam askorbat per tablet. Yang D, ini satunya D ya. Hitung kadar zat aktif dalam tablet ya, atau di setiap 50 mg. Kemudian tentukan apakah memenuhi syarat atau tidak. Syaratnya adalah 90-110%. Oke, di screenshot saja soalnya. Kita akan bahas minggu depan. Oke, sudah ya? Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada ya. Jadi memang kita sebagai seorang farmasis itu bukan berarti kita ya udah belajar spektro, ada absorbansi udah gitu ya. Tapi kita memang mengaplikasikan untuk menganalisis mutu dong, gitu. Kita harus dapatkan gitu sampai dapat konsentrasi berapa dan kita harus gunakan ini untuk menentukan apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Itu kan tugas kita memang sampai ke sana, bukan cuma pakai alatnya doang, bukan cuma bikin larutannya doang, gitu. Ya. Jadi cerita dari preparasinya pun harus tentu dipahami. Karena itu menjadi bekal kalian nanti untuk menghitung data. Nanti waktu di BPOM juga kalian misalnya magang atau apa di BPOM gitu, itu nanti seorang farmasis lah yang menghitung data-datanya itu. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa presensi pertemuan ketiga. Pertemuan kedua, itu nanti dibuat rumah presensinya oleh saya di Google Classroom. Kemudian slide juga akan saya berikan di Google Classroom. Ya, setelah kelas sore selesai. Karena setelah ini saya ada kelas lagi jam 3. Oke, semoga bisa dipahami ya. Minggu depan saya masuk 1 kali lagi sebelum nanti di UAS. Baru masuk lagi minggu menjelang UAS. Begitu ya, dan modul ini akan dipraktikumkan dan tentu saja perhitungannya kalian perlu tahu dan ceritanya kalian perlu tahu. Ketika nanti di lab kan pasti ada ceritanya juga waktu yang kalian lakukan apa. Nanti kalian juga menghitung sendiri. Oke, saya cukupkan ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga bisa dipahami apa-apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.